Perkenalkan, nama saya Boston Krisdal Sonutauru dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sejarah, peraturan, dan teknik dalam bermain bulu tangkis atau badminton. Oke, permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya. Belum lagi, ada sederet peraturan yang harus kita pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis. Akan tetapi, banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok zaman dulu. Orang-orang Tiongkok punya permainan bernama Jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga berkembang di Inggris dengan nama Battledore and Shutlock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap udara dengan cara memukul selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana badminton house mengadakan pertandingan Battledore and Shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton menjadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. 1. Perlengkapan bulu tangkis. Perlengkapan bulu tangkis terdiri dari raket dan kok. Raket memiliki panjang maksimal 60 cm dan lebar 22 cm. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28
mm. 2. Jumlah pemain. Jumlah pemain pada badminton atau bulu tangkis itu ada 3. 1 pemain tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Kedua, ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Dan ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. 3. Penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. 4. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau yes, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. 5. Pelanggaran. Dalam badminton atau bulu tangkis terdapat banyak pelanggaran. Di antaranya 1. Kok menyangkut di net. 2. Raket menyentuh net saat memukul kok. 3. Melakukan pukulan raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. 4. Kok sudah dipukul tapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. 5. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Teknik dasar bulu tangkis. Sama halnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Permainan bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. 1. Cara memegang raket. Walau terlihat sepele, pemain harus memegang raket dengan benar. Tujuannya agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang kuat, sehingga pukulannya pun bisa sempurna. Teknik memegang raket sebagai berikut. 1. Teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. 2. Teknik backhand. Hampir sama dengan teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejar-jarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. 2. Posisi badan atau sikap berdiri atau stance. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini, pemain tidak hanya berdiri, tetapi juga harus dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri pada bulu tangkis. 1. Badan bertumpu pada kedua kaki. 2. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. 3. Kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau footwork punya
berperan yang sangat penting dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. 4. Servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. 2. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. 3. Backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. 5. Cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui, yaitu pukulan loop, drop shot, drive, netting, and smash. A. Loop. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan, sehingga mereka pun menjadi lebih cepat lelah. B. Drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasa akan melompat dan berpura-pura hendak smash, sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Tetapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. C. Drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menghilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. D. Netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. E. Smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga, tujuan agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Killer can't look him in his eyes. Black mask creeping with a disguise.